LG V20 Pro sekarang harganya di bawah 1 juta bisa jadi HP audiophile paling murah dan worth it di harganya. Tapi nggak cuma itu juga guys, di harganya segitu masih ada aspek-aspek lain yang menarik. So langsung aja kita review LG V20 Pro di tahun 2021. Let's go! Halo guys, ketemu guys dari StefTech dan mari kita langsung aja review LG V20 Pro di tahun 2021. Seperti biasa, harga dan speknya ini kalian bisa beli di harga 950.000 yang punya RAM 4GB dengan internal storage sebesar 32GB. Itu bisa diekspansi pakai microSD. Seperti biasa, kalau kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misal kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue jauh saran, gue juga udah taruh wallpapernya di deskripsi. So, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 820, layar 5,2 inci, so emang lebih compact daripada LG V20, 5,2 inci, 2K IPS LCD display dengan PPI sebesar 565, ada NFC dan juga IP67, terus punya baterai sebesar 2940 mAh baterai yang bisa quick charge 3.0. Next, untuk si desain dan displaynya sendiri, ini untuk build quality-nya sendiri memang yang pastinya ini masih sangat premium banget. Dia full body belakang sama frame samping full terbuat dari metal. Untuk desainnya sendiri, ini desain belakang masih cukup modern. Personal gue lumayan suka sama desain metal back, space gray finishnya, kerasa elegan dan gak alay, gak kayak HP zaman sekarang yang punya gradasi warna. Overall itu gue kurang suka sebenarnya. Dan untuk layar depan memang kerasa outdated, dengan aspek ratio 16:9 dan bezel atas sama bawah lumayan tebal. Oh ya, ini di atas layar tuh ada OLED display yang berperan sebagai shortcut app, control center, dan juga notification center. Satu lagi juga ini karena V20 Pro itu kan jauh lebih kecil daripada V20 biasa, jadi pemakai sarung tangan ini kerasa lebih nyaman dan lebih compact. Next, untuk si NFC-nya sendiri, ini di LG V20 Pro sebenarnya ada NFC, bisa kita lihat logonya. Cuma untuk unit gue ini NFC-nya nggak bekerja, jadi bisa dibilang tidak bisa bekerja ini NFC-nya ya. Terus juga di sini nggak ada notifikasi, sayangnya, dan tapi dia pastinya ada fingerprint, dia itu posisinya di belakang nyatu sama power button. Jadi ini juga bisa jadi power button kalau diklik. Dan ya untuk kecepatan si fingerprintnya sendiri, ini gue bisa bilang lumayan cepat dan yang pastinya seperti fingerprint belakang lainnya sangat akurat dan reliable. Terus untuk kualitas layarnya ini untuk harganya memang gue bisa bilang one of the best. Overall layar LCD 2K di LG V20 Pro kerasa jernih, dengan warna yang vibrant, viewing angle yang oke, dan viewing kontras yang lumayan bagus. In summary, layar masih kelihatan cukup hidup dan lumayan colorful. Untuk pemakaian di besar matahari di LG V20 Pro, full brightness sayangnya ini nggak bisa terang banget. Jadi bisa kita lihat ini kondisi matahari cerah, layar kelihatan masih lumayan gelap dan agak sulit untuk dilihat. Yang terakhir untuk segmen ini, untuk touch delay-nya di LG V20 Pro, mau dipakai untuk ngetik keyboard atau scrolling aplikasi atau navigasi OS, semua kerasa smooth dan responsif. Gak ada mistouch atau ghost touch sama sekali, which is pretty nice. Next, untuk si audio quality-nya. Ini memang salah satu selling point terbesar dari LG V20 Pro di harganya, yaitu audio quality via headphone jack dan speaker juga. Yang pertama untuk kualitas headphone atau audio via headphone jack, ini dengan HiFi quad DAC nyalain pastinya. Kalau bisa pakai headphone itu bisa dinyalain quad DAC-nya. Di V20 Pro gue bisa bilang ini kualitasnya masterpiece banget sih. Ini untuk harganya, dan bahkan kalau mau dibanding dengan HP flagship belasan juta zaman sekarang sekalipun, gue bisa bilang V20 Pro bisa bersaing atau bahkan jauh lebih bagus dibanding HP flagship tersebut. Mungkin ini karena memang V-Series itu memang sangat fokus ke audio quality ya, jadi memang itu masih bisa bertahan even di tahun sekarang sekalipun. Ya overall dia punya sound quality desktop level dengan volume step yang sangat banyak dan bisa keras banget, di level 40 aja udah lumayan keras, dengan detail yang super clear dan jernih, bass yang balance tapi masih punchy, soundstage dan separasi instrumen yang desktop level. Overall ini kerasa sangat bagus, dan menurut gue untuk harganya kalau cuma buat MP3 sekalipun, LG V20 Pro masih sangat worth it, terutama buat kalian para audiophile. Dan untuk kualitas speakernya, ini walaupun hanya mono, hanya di bawah sebelah USB Type-C aja, tapi gue bisa bilang untuk harganya ini yang terbaik. Kalau mau dibanding dengan Xperia XZ atau HP yang kemarin gue review, Kyocera KOF41, ini gue bisa bilang overall lebih bagus di LG V20 Pro. Suara punya detail yang lebih jernih, vokal bass yang bulat, soundstage yang untuk kelas mono lumayan bagus, dan juga separasi instrumennya bagus. Terus dia punya overall richness suara yang lumayan imersif. Untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue ada komen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Moving on.
Moving on, mari kita bahas si kamera quality-nya. So, kamera belakang dia punya setup dual kamera. Kamera utama 16 megapiksel dengan f1.8, udah ada optical image stabilization, dan kamera kedua itu ultra wide, very nice, 8 megapiksel f2.4. Sedangkan kamera depan ini lumayan mediocre, hanya 5 megapiksel aja f1.9 dan hanya bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps. Overall, ini kualitas dua kameranya untuk harganya pretty much one of the best atau the best untuk harganya. Gak cuma versatile, kualitasnya juga dua-duanya punya detail yang masih cukup sharp dengan dynamic range yang bagus dan juga overall kontras yang cukup oke. Cuma ini bisa kita lihat untuk si kamera ultrawide-nya, kalau mau dibandingin dengan main kameranya, kerasa punya warna yang lebih orange dan detail yang lebih soft. Tapi ya selain itu sih, ini dua kamera di LG V20 Pro menurut gue terbaik di harganya dan bisa bersaing dengan HP sekarang pun yang punya harga 2 kali lebih mahal. Gue juga ini lumayan surprise sama si photo low light-nya, karena di harganya cuma 950.000, kalau mau dibandingin dengan Xperia XZ atau even HP yang lebih mahal kayak XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium atau XZ2, di V20 Pro menurut gue lebih baik. Overall, foto low light masih kelihatan cukup terang dengan detail yang surprisingly masih bisa dipertahankan, warna yang masih hidup dan juga noise yang ada tapi minimum. Yang mungkin ini berkat si aperture-nya yang hanya f1.8 dan juga optical image stabilization yang ngebuat gambar jadi lebih bagus di malam hari. Ya cocok lah untuk harganya sekarang, si kualitasnya. Overall punya detail yang oke dengan exposure yang cukup bagus walau warna memang agak sedikit wash out. Dan untuk video recording, HP ini bisa nge-record kamera belakangnya, main kameranya sampai resolusi 4K 30 fps. So ya, gue bakal tes di resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kita coba stabilisasi. Dan jangan bisa komen di bawah gimana kualitas dynamic range dan overall-nya. Dan untuk si gaming performance-nya ini bakal brief aja, bakal singkat aja. Dia itu pakai chipset Snapdragon 820. Chipset tersebut tuh memang terkenal sebagai chipset setrika, bisa dibilang. Yang jujur menurut gue di tahun 2021 sebenarnya chipset tersebut udah agak nggak layak untuk main game berat atau game medium sekalipun. Jadi overall kalau misalnya mau main game juga sih, gue lebih rekomen mending main game enteng kayak Bullet Hell Monday atau Candy Crush atau Angry Birds. Ya game-game enteng kayak gitulah, yang gak terlalu taxing di CPU-nya. Main game enteng untungnya overall performance-nya masih lumayan smooth dan stabil, 60 fps walau kadang HP suka agak panas kalau misalnya main rada lama. Tapi at least walaupun agak panas juga dia nggak terlalu throttling karena gamenya lumayan enteng. Next, untuk si UI experience-nya ini kalau misal kita ke settings, terus kita scroll ke bawah ke sistem, dan kita ke about phone, LG V20 Pro ini masih di Android 8.0 Oreo. Dan security patch-nya juga udah ketinggalan banget di Juli 2019. Tapi menurut gue ini it's okay lah, karena ini HP memang udah sangat tua. Gue ingat ini HP itu rilis pas gue masih sekolah. Jadi memang ini udah tua banget juga. Dan at least dia di Android 8 Oreo, jadi aplikasi-aplikasi masih banyak yang masih support di Google Play. Tapi ya, untuk si UI-nya sendiri ini bisa kita lihat dia itu pakai UI-nya LG. Gue lupa namanya, tapi gue bakal bilang LG UI aja, dia pakai LG UI. Yang ini ngingetin gue sama One UI ya. Si UI-nya sendiri, si icon-iconnya itu mirip One UI. Tapi sih gue personal seperti biasa, gue lebih prefer stock Android atau even One UI daripada LG UI. Tapi kalau misalnya mau dibandingin sama MIUI sih, gue lebih prefer LG UI. Tapi ya, untuk day-to-day performance, LG V20 Pro sih ini masih kerasa lumayan snappy dan smooth, asal nggak multitasking sama sekali. Yap, sayangnya HP ini karena pakai 820 hanya bisa buka satu aplikasi at the time, karena kalau lebih dari itu HP bakal rada struggling. Tapi selain itu, ini launching aplikasinya di LG V20 Pro masih kerasa lumayan cepat dan navigasi aplikasi juga masih cukup smooth. Kalau misalnya mau dibandingin sama Kyocera KY41 atau Torque yang kemarin gue review, yang pastinya lebih enak di HP tersebut karena dia punya chipset yang lebih modern dan lebih dingin. Untuk si DRM infonya sendiri nih, kalau misalnya kita ke DRM info, LG V20 Pro dia yang pastinya Studio Fan L1, jadi kalau misalnya mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. So yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya. Untuk baterai ini punya baterai sebesar 2945 mAh baterai, dan untuk ketahanan baterainya ini masih cukup oke. LG V20 Pro masih bisa tahan full 1 hari dengan pemakaian enteng, hanya sosial media dan nonton video aja.
Untuk screen on time sendiri ini bisa dapat sekitar 4 jam sampai sekitar 5 jam lah, 4 jam setengah sampai 5 jam. Yang menurut gue masih cukup oke untuk harganya dan umur HP ini yang udah tua banget. Dan untuk si charging speednya, karena ini udah support Quick Charge 3.0, jadi charging speednya ini sangat cepat. Gue ngecas dari 20% sampai 100% aja, cuma butuh waktu 1 jam 17 menit. So ya, itu salah satu aspek yang mungkin masih lumayan modern di HP ini, yaitu dari si charging speednya lumayan cepat. Dan juga dari 20% itu ngecas 1 jam udah bisa dapet 92%. Lumayan cepat. So ya, untuk si konklusinya sendiri guys, untuk konklusinya sih menurut gue LG V20 Pro bisa jadi salah satu HP second di bawah 1 juta yang sangat worth it di harganya. Di harga segitu menurut gue daripada beli HP Sony yang harganya sama, mending LG V20 Pro. Kenapa? Karena di harga segitu kalian dapat kualitas speaker yang bagus, kualitas kamera belakang yang masih sangat bagus dan juga sangat versatile di tahun 2021. Dan yang paling penting ini salah satu selling point terbesar yaitu dari si quad deck-nya, headphone jack yang sangat bagus banget, pretty much masih bisa bersaing, bahkan melampaui HP flagship zaman sekarang sekalipun. Saya, apalagi ini buat kalian para audiophile on a budget, pengen nyari HP yang punya deck high-end sih, menurut gue LG V20 Pro di harganya di bawah 1 juta sangat worth it. Even buat MP3 doang, bukan buat HP, hanya untuk dengerin musik, menurut gue kualitas audionya ini sangat bagus. So, seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi, dan juga wallpapernya juga udah ada di deskripsi. So, cuma segitu aja guys videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan sudah kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. We'll see you in another video. Bye.